Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan saya Edi Mulyadi dari Forum News Network. Saudara sekalian, sebetulnya hari Jumat yang lalu, tanggal 2 Juli, tim pengawal peristiwa pembunuhan 6 pengawal HRS atau sebelumnya disebut 6 laskar HRS, ya, laskar HPI, sudah mengirimkan hasil kajian, temuan, apalagi nyebutnya penyelidikan, apalagi namanya ya, kepada pemerintah, dalam hal ini Menko Polhukam Mahfud MD. Kenapa? Karena sebetulnya sebetulnya TP3 itu minta ketemu kepada Presiden Soekarno, Presiden Joko Widodo. Cuman ditunggu sampai 1 bulan, ternyata kunjung ada jawaban, sehingga TP3 kemudian menyimpulkan bahwa Jokowi berubah sikap dan tidak ada keinginan untuk menemui TP3. Kenapa berubah sikap? Karena pada pertemuan sebelumnya bulan Mei itu, ketika bertemu sebentar 10-15 menit TP3 di Istana Negara, Jokowi mengatakan bahwa dia bersedia menerima masukan dari TP3 apabila ada yang berbeda dengan temuan yang disampaikan oleh Komnas HAM, ya. Jadi kalau TP3 minta ketemu lagi dengan Jokowi, itu sama sekali bukan mau ngopi-ngopi, ngobrol-ngobrol, apalagi minta jatah sebagai komisaris, ya. Lagi mana mungkin juga kali gitu kan. Komisaris kan hanya untuk kalangan apa ya? Para buzzer, para pembela dia dan sebagainya. TP3 kan ada Abang Abdullah Mahua, ada Amin Rais, ada Marwan Batubara, dan beberapa yang lainnya yang selama ini dikenal kritis terhadap kekuasaan Joko Widodo. Nggak mungkin lah dapat jatah komisaris, ya. Jadi memang permintaan ketemu dengan Jokowi ini sama sekali tidak bermaksud itu, tapi benar-benar ingin membuktikan bahwa apa yang disampaikan oleh Komnas HAM dalam laporannya itu sama sekali tidak akurat, sama sekali bias, dan TP3, tim pengawal peristiwa pembunuhan ini, sampai menyimpulkan bahwa ada upaya sistematis untuk menutupi jejak otak dan pelaku pembunuhan 6 laskar FPI ini. Dan yang membuat miris lagi, membuat kita semua prihatin adalah bahwa ternyata Komnas HAM, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, sebuah lembaga negara yang dibiayai oleh APBN, justru terlibat secara aktif dalam permufakatan jahat ini untuk menutupi jejak otak dan pelaku peristiwa pembunuhan tadi. Nah, kemarin tanggal Senin ya, sekarang sudah Rabu, udah lewat sebetulnya. Senin tanggal 5 Juli itu TP3 sudah menyerahkan melalui kurir, karena kita memang tidak bisa datang, tapi sudah ada bukti-buktinya semua kepada Menko Polhukam, ada pengantarnya, ada bukunya. Dan ini ada berita ditulis oleh ermol.id ya. Sampaikan hasil temuan dan kajian pembunuhan 6 pengawal HRS kepada pemerintah. TP3 sesali perubahan sikap Jokowi. Nah, TP3 sesali perubahan sikap Jokowi. Oke. Berita ini dimuat berdasarkan rilis yang dibuat oleh TP3 yang berjudul Temuan TP3 tentang pembunuhan 6 pengawal HRS disampaikan kepada pemerintah RI. Saya bacakan saja ya. Pada hari Jumat 2 Juli 2021, tim pengawal peristiwa pembunuhan TP3 telah menyerahkan temuan dan hasil kajian atas pembunuhan 6 pengawal HRS secara resmi kepada pemerintah RI. Temuan dan hasil kajian tertuang dalam buku yang berjudul Buku Putih Pelanggaran HAM Berat Pembunuhan 6 Pengawal HRS yang telah diserahkan melalui Menko Polhukam Mahfud MD. Oke ya. Penyampaian buku ini merupakan wujud komitmen TP3 menindaklanjuti tawaran dari Presiden Joko Widodo saat beraudiensi pada 9 Maret 2021 di Istana Merdeka. Pada saat itu Presiden Jokowi menyatakan bersedia
Pada saat itu, yaitu tanggal 9 Maret, Jokowi menyatakan bersedia menerima temuan dan hasil kajian TP3, terutama jika berbeda dengan laporan pemantauan yang dilakukan oleh Komnas HAM. Namun amat disayangkan, belakangan Presiden Jokowi berubah sikap dan justru meminta Kemenko Polhukam untuk menerima temuan TP3 tersebut. Jadi seperti disebut sini bahwa Jokowi sudah berubah sikap. Tadinya bersedia menerima, namun belakangan Jokowi memerintahkan Mahfud MD untuk menerima kita, TP3. Sebelumnya permohonan TP3 untuk beraudiensi dengan Presiden Jokowi guna menyampaikan temuan sudah dilayangkan ya pada melalui surat TP3 nomor 20 strip A strip TP3 strip 11 2021 tanggal 27 Mei 2021. Namun setelah hampir sebulan berlalu, TP3 memahami bahwa ternyata Presiden Jokowi tidak punya keinginan untuk beraudiensi sesuai dengan komitmen. Sebagai gantinya, TP3 diminta untuk menyampaikan temuan kepada Kemenko Polhukam. Oke? Ini beberapa temuannya ya. TP3 sangat prihatin dan menolak dengan tegas jika pemerintah, terutama Barreskrim Polri dan Kejaksaan Agung tetap menjadikan laporan Komnas HAM sebagai dasar dan rujukan dalam proses penegakan hukum terhadap aparat negara selaku pelaku pembunuhan 6 pengawal HRS. Kenapa TP3 menuntut agar proses penyelidikan dan penyelidikan yang sedang berlangsung saat ini, sekiranya ada dalam kurungnya, kalau ada, agar segera ditingkatkan menjadi penyelidikan pelanggaran HAM berat dan kejahatan terhadap kemanusiaan sesuai aturan dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM. Ini agak panjang saudara, tapi TP3 intinya mengatakan bahwa memiliki berbagai temuan dan masukan yang isinya, TP3 memiliki berbagai temuan dan masukan yang isinya berbeda. Jauh berbeda dengan laporan Komnas HAM. Laporan Komnas HAM bukan hasil penyelidikan, tetapi hanyalah laporan hasil pemantauan yang diberi label laporan hasil penyelidikan. Karena itu, TP3 menuntut Komnas HAM untuk memulai proses penyelidikan kasus pembunuhan dengan sesuai perintah Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 yang sebenarnya dan secara faktual belum pernah dilakukan oleh Komnas HAM. Jadi saudara sekalian, TP3 menilai bahwa apa yang selama ini dilakukan oleh Komnas HAM itu tidak memenuhi ketentuan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang pengadilan HAM. Karena justru sebetulnya kalau melihat hasil-hasilnya apa yang dituangkan oleh Komnas HAM itu, kita merasa miris bahwa bagaimana Komnas HAM itu sudah berpihak. Contoh paling gampang, misalnya paling gampang ya, bagaimana Komnas HAM berpihak kepada negara, kepada pemerintah, maksud saya kepada aparat kepolisian khususnya. Bagaimana misalnya Komnas HAM sama sekali tidak menyinggung. Dalam laporannya ada mobil Land Cruiser hitam yang datang tengah malam pagi buta itu. Kira-kira 30 menit setelah peristiwa penembakan 6 laskar di kilometer 50 rest area Jakarta Cikampek, Jalan Tol Jakarta Cikampek. Padahal saksi-saksi yang di sana mengatakan, termasuk yang disebut oleh laporan majalah Tempo, kira-kira 30 menit kemudian ada Land Cruiser hitam, kemudian turun seorang laki-laki berklinis memberikan perintah ini, perintah itu, kemudian bahkan mereka melakukan selebrasi dengan berteriak, ya, yes, atau apa semacam itu. Padahal di sebelahnya ada 6 laskar yang sudah bersimbah darah. Nah, itu tidak disebutkan oleh Komnas HAM dalam laporan, sama sekali tidak disinggung. Bahkan ketika Komnas HAM menyebut mobil Land Cruiser hitam itu pun, Komnas HAM menyebut tidak diketahui nomor polisinya. Bagaimana mungkin, saudara, Komnas HAM tidak bisa mengorek mobil siapa ini, penumpangnya siapa, pangkatnya apa, jabatannya apa, nomor polisinya berapa.
Ini kan sesuatu yang sungguh-sungguh sangat naif, kecuali memang disengaja untuk disembunyikan. Kan begitu kan? Kemudian lagi bagaimana Komnas HAM berpihak kepada penguasa, khususnya polisi. Dalam laporannya itu penyebutan saja, saudara, penyebutan nama Habib Rizik Syihab saja sungguh-sungguh dihindari oleh Komnas HAM. Komnas HAM hanya menyebut MRS, Muhammad Rizik Syihab. Kita tahu bahwa MRS ini adalah istilah yang diperkenalkan oleh polisi terus-menerus kepada media, kepada publik lewat wartawan. MRS, Muhammad Rizik Syihab, MRS, MRS, MRS. Bukan HRS, Habib Rizik Syihab. Kita tahu bahwa buat kita umat Islam, Habib itu kita yakini betul sebagai siapapun Habibnya ya. Habib itu adalah punya darah keturunan langsung ke Rasulullah SAW. Dan karenanya umat Islam menyebut Habib dengan rasa hormat, dengan rasa takzim, dengan rasa kagum. Nah, apalagi Habib itu adalah bernama Muhammad Rizik Syihab. Wah, itu rasa hormat umat Islam khususnya itu sungguh lebih besar lagi dibanding kepada Habib-Habib yang lain. Karena apa? Karena HRS sudah terbukti begitu panjang perjuangannya menegakkan amar ma'ruf nahi munkar, dan untuk itu HRS mengalami berbagai macam kezaliman dan ketidakadilan yang luar biasa. Contoh paling baru terakhir adalah vonis 4 tahun penjara untuk kasus kerumunan untuk kasus swab di rumah sakit Umi Bogor. Itu seluruh dunia yang berakal waras, bukan cuma Indonesia, akan mengatakan ini adalah melanggar akal sehat. Ini sungguh-sungguh mempertontonkan kezaliman yang luar biasa. Dan kita tahu bahwa di dalam sidang-sidang awal Habib juga mengatakan bahwa sidang ini secara kasat nyata, fakta dan nyata adalah sidang yang penuh dengan rekayasa, karena ada tangan-tangan kekuasaan di balik persidangan ini. Nah, kembali ke soal tadi penyebutan tadi, bahkan Komnas HAM tidak mau menyebut Habib Rizik Syihab, tidak mau menyebut singkatan HRS. Komnas HAM berkali-kali menyebut MRS, Muhammad Rizik Syihab atau MRS. Bahkan saking tidak maunya Komnas HAM, dalam laporannya ketika dia melakukan wawancara kepada pengurus EPI pun, bayangkan, menuliskan hasil wawancara dengan pengurus FPI atau keluarga korban pun, Komnas HAM tetap menggunakan istilah MRS. Anda bisa bayangkan nggak? Mana mungkin misalnya Munarman atau siapalah pengurus FPI ketika bercerita kepada komisioner Komnas HAM bahwa ini loh Pak Muhammad Rizik Syihab tuh begini-begini, ini loh MRS tuh begini. Nggak mungkin keluar dari mulut mereka, pengurus FPI atau keluarga korban 6 Laskar mengatakan MRS. Itu tidak mungkin kalimat MRS keluar, Muhammad Rizik Syihab itu keluar, tidak mungkin. Pasti mereka mengatakan Habib Rizik Syihab, minimal Habib atau HRS. Tidak jarang mereka sebut imam besar atau mereka singkat IB, HRS, IB, Habib, Habib, HRS. Tidak mungkin menyebut MRS. Tapi saudara, yang terjadi dalam laporan Komnas HAM itu disebut berkali-kali ditulis MRS. Anda mau ngomong apa? Mau bantah bahwa itu sebuah istilah saja? No, itu keberpihakan saudara. Saya baca berita dari mana-mana. Kadang-kadang walaupun media online itu menyebut Rizik, saya tidak tega membaca berita itu. Seperti yang saya sering sampaikan dalam podcast saya, tetap saya sebut Habib Rizik Syihab. Minimal saya sebut Habib karena ada rasa takzim saya. Walaupun jelas-jelas tertulis media itu menyebut Rizik Syihab. Tapi saya tidak menyebutnya Rizik Syihab. Saya menyebutnya Habib karena tidak tega. Karena ada hati di situ. Begitu juga Komnas HAM. Walaupun pengurus FPI atau keluarga korban menyebut Habib, menyebut HRS, bahkan menyebut imam besar atau IB, karena hatinya Komnas HAM ada pada kekuasaan, maka tetap dalam laporan resmi mereka ditulis MRS, Muhammad Rizik Syihab. Ini soal sepele saudara, tapi ini menunjukkan keberpihakan yang luar biasa dari
dari Komnas HAM. Lalu apakah kajian saya lanjutkan lagi? TP3 menuntut pemerintah, DPR, dan Komnas HAM agar konsisten menegakkan hukum di Indonesia sesuai amanat pasal 1 Undang-Undang Dasar 1945. TP3 menuntut agar kasus pembunuhan sadis tersebut tidak diselesaikan melalui proses yang syarat rekayasa yang melanggar hukum. TP3 akan terus berjuang untuk memberi pemahaman dan kesadaran kepada publik, akademisi, praktisi hukum, LSM, dan ormas-ormas baik dalam maupun luar negeri bahwa apa yang dilakukan oleh aparat negara terhadap 6 laskar pengawal HRS merupakan pelanggaran HAM berat dan kejahatan terhadap kemanusiaan, grave breaches of human rights and crime against humanity. Jadi ini betul-betul adalah sebuah kejahatan terhadap kemanusiaan dan pelanggaran HAM yang sangat berat. TP3 menuntut agar asas-asas ketuhanan yang Maha Esa dan kemanusiaan yang adil beradab sebagai sila-sila dalam Pancasila benar-benar diwujudkan dalam dunia nyata, bukan sekadar slogan kosong tanpa makna. Rakyat menanti konsistensi ucapan pemerintah, terutama Presiden Jokowi dalam proses hukum penuntasan kejahatan kemanusiaan, yaitu pelanggaran HAM berat terhadap 6 pengawal HRS oleh aparat negara. Demikian siaran pers ini kami sampaikan demi tegaknya hukum dan keadilan bagi sesama anak bangsa di bumi NKRI. Semoga Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, melindungi segenap tumpah darah dan tanah air Indonesia, termasuk anak-anak bangsa yang berupaya menuntut tegaknya hukum dan keadilan bagi 6 pengawal HRS. Badan Pekerja TP3, Koordinator Marwan Batubara. Jadi saudara, ini sudah disampaikan. Dan insya Allah mungkin dalam pekan ini juga buku tersebut, karena sudah disampaikan kepada pemerintah, TP3 akan meluncurkan, melaunching buku ini supaya publik bisa mengetahui dengan lebih jelas. Dan ini bukan karya-karya fiktif, ini bukan karya seperti novel, ini bukan karya-karya yang penuh dengan karang-mengarang, bukan. Tapi ini hasil pemantauan, hasil penyelidikan, hasil analisis TP3 yang di dalamnya juga ada, dan beberapanya adalah lawyer, baik internasional, lokal maupun internasional. Mereka melakukan banyak sekali kerja-kerja, kemudian dianalisis dan dituangkan dalam sebuah buku yang disebut buku putih. Saudara sekalian, kita akan melihat benar-benar apakah Jokowi konsisten dengan ucapannya ketika dia menerima TP3 dan mengatakan pemerintah berkomitmen menyelesaikan masalah ini dengan prinsip transparan, profesional, dan berkeadilan. Dan dia sudah memerintahkan Kapolri untuk melakukan langkah-langkah yang diperlukan dalam prinsip-prinsip transparan, profesional, dan berkeadilan. Kita tahu, kita tunggu, maksud saya, kita tunggu apakah ini benar nyata atau ini pun bagian dari apa yang disebut oleh anak-anak BEM UI, bagian dari the king of lip service, raja pembual. Dan anak-anak BEM UI mengatakan berhenti membual, rakyat sudah mual. Saya Edi Mulyadi untuk FNN. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.